Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa mesti belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ya. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama ya, banyak sekali agama-agama maupun ya ajaran penghayat atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya kita juga untuk bisa mengetahui ya tentang bagaimana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, anak-anak, ini silakan diperhatikan ya, ini ada gambar beberapa ajaran agama, terus kemudian ada beberapa juga di sini tempat-tempat ibadah. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Mari kita nanti akan dibahas bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan di awal ada kata kemerdekaan, ya, berarti dalam istilah ini merdeka. Ya, dalam artian berarti tidak ada paksaan ya dari siapapun dan sebagainya. Oke, kita masuk terkait dengan dasar hukum ya. Terkait dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu diatur oleh pasal 28E ya ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 menyatakan ya ayat 1 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ya, memilih pendidikan dan lain sebagainya. Terus kemudian di ayat 2 ya dijelaskan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan ya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Begitupun dijelaskan di pasal 28 ya ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu sendiri ya. Jadi sudah jelas bahwa dasar hukumnya bahwa di Indonesia juga setiap orang ya diperbolehkan untuk beragama ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, anak-anak, terkait dengan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ya. Tadi Bapak sudah jelaskan arti merdeka ya, berarti bebas. Ya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu mengandung makna bahwa ya setiap manusia itu bebas untuk memilih ya melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Ya, oleh karena itu setiap manusia ya yang ada di Indonesia tentunya tidak boleh dipaksa oleh siapapun ya, baik itu oleh pemerintah ya, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri terkait dengan beragama atau berkepercayaan ya. Selanjutnya, ini kita akan bahas sedikit terkait dengan agama-agama yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada agama Islam ya, tentunya kita di Indonesia agama Islam merupakan agama mayoritas ya. Ini ada tempat ibadah ya, ada masjid, ini contoh dari Masjid Istiqlal. Terus kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran, hari besarnya ada Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Untuk agama Islam sendiri itu di Indonesia penganutnya sekitar ada 230 juta jiwa ya, jadi sangat cukup banyak karena Islam merupakan agama mayoritas terbesar ya di Indonesia. Terus kemudian yang kedua ada Protestan ya, Protestan juga merupakan salah satu agama yang cukup besar di Indonesia ya. Ini contoh tempat ibadahnya, ini ada gereja GPIB Immanuel Jakarta ya. Kitab sucinya itu ada Alkitab atau nama lainnya ada Injil ya. Hari besarnya kita tahu juga ada Paskah ya, misalkan Ekaristi, kenaikan Yesus Kristus dan hari Natal ya. Terus kemudian untuk agama Protestan sendiri ya, itu penganutnya di Indonesia sekitar ada 20 juta jiwa ya, cukup banyak juga. Terus kemudian yang ketiga ada Katolik ya, Katolik juga merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Ini contoh tempat ibadahnya ada Gereja Katedral Jakarta ya. Terus kemudian kitab sucinya ada Alkitab atau Injil ya. Hari besarnya ada Paskah, Ekaristi ya, kenaikan Yesus Kristus, hari Natal ya. Untuk agama Katolik sendiri itu di Indonesia jumlah penganutnya sekitar ada 8 juta jiwa ya, cukup banyak juga.
Terus kemudian, oke, selanjutnya untuk agama Hindu, ya ini ada tempat ibadahnya, namanya Pura. Ini contoh salah satu pura yang ada di Rawamangun, Pura Aditya Jaya ya. Terus kemudian kitab sucinya itu adalah Weda, hari besarnya adalah hari raya Nyepi, ya Kuningan, Galungan ya. Untuk umat Hindu sendiri di Indonesia itu jumlah penganutnya sekitar ada 5 juta jiwa ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada agama Buddha ya. Agama Buddha juga merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia ya. Ini nama apa namanya tempat ibadah untuk agama Buddha itu ada vihara. Ini contoh salah satu vihara yang ada di Jakarta yaitu Vihara Dharmajaya atau Asebio di Jakarta ya. Terus kemudian untuk kitab sucinya adalah Tripitaka, ya hari besarnya itu ada hari raya Waisak. Untuk agama Buddha sendiri itu jumlah penganut yang ada di Indonesia itu sekitar 2 juta jiwa ya. Terus kemudian selanjutnya adalah agama Konghucu ya. Agama Konghucu juga merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia. Ini contoh tempat ibadahnya ya, tempat ibadahnya adalah kelenteng ya. Ini contoh tempat ibadah untuk agama Konghucu itu kelenteng Bontek Bio yang ada di Tangerang ya. Untuk kitab sucinya ada Wiswujing ya, terus kemudian untuk hari besarnya itu ada tahun baru Imlek ya, Cap Gomeh ya. Untuk agama Konghucu sendiri itu di Indonesia kurang lebih sekitar ada 200 ribuan lah ya terkait dengan agama Konghucu. Selanjutnya untuk kepercayaan di Indonesia ya, untuk tadi beberapa agama ya kurang lebih ada 6 agama yang memang sudah ditetapkan ya oleh pemerintah kita dan diakui sebagai agama yang sebagai identitas tentunya. Selain itu juga di Indonesia ada beberapa kepercayaan ya, di Indonesia aliran kepercayaan atau penghayat ya. Ini ada beberapa yang sedikit ditampilkan ya. Ada yang pertama itu ada Sunda Wiwitan ya. Sunda Wiwitan itu salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia juga. Mayoritas untuk Sunda Wiwitan ini berada di daerah Banten ya, daerah Lebak ya, Sukabumi, terus di bagian Cirebon juga ada ya, Bogor juga ada ya. Selanjutnya untuk Kejawen ya, Kejawen juga merupakan salah satu aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia. Ini mayoritas kebanyakan penganutnya itu di daerah Jawa ya. Terus kemudian yang ketiga ada Parmalim. Parmalim juga merupakan salah satu aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia ya. Ini kebanyakan penganutnya itu di daerah Medan ya, Simalungun, Samosir, daerah Toba ya. Selanjutnya untuk aliran kebatinan perjalanan atau akad perjalanan, ini juga merupakan salah satu aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia. Ini biasanya ada di daerah Jawa Barat juga ada ya, terutama di daerah seperti Subang juga ada ya dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk selanjutnya ada Kaharingan. Ya, Kaharingan juga merupakan salah satu aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia. Ini mayoritas di daerah Dayak ya, Kalimantan untuk penganutnya. Selanjutnya ada Kapribaden. Ya, Kapribaden juga merupakan salah satu aliran kepercayaan atau penghayat yang ada di Indonesia. Ini untuk penganutnya rata-rata di daerah Jawa ya, sama dengan tadi yang Kejawen ya. Oke. Terus kemudian dari beberapa tadi agama yang sudah disampaikan ya, karena ini terkait dengan kemerdekaan beragama ya dan berkepercayaan, tentunya harus ada cara kita bagaimana untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia sendiri itu dikenal dengan ada konsep tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internal antara umat seagama ya. Terus kemudian yang kedua, kerukunan antar umat yang berbeda agama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya. Untuk internal umat seagama berarti dalam lingkup agama itu sendiri ya. Misalkan Islam dengan Islam ya. Katolik dengan Katolik ya. Misalkan ya Kristen dengan Kristen ya. Terus Konghucu dengan Konghucu. Ataupun misalkan aliran kepercayaan atau penghayat yang lainnya ya. Berarti dalam hal ini apa?
ya tidak boleh saling berpecah belah ya antara agama itu sendiri, ya tidak boleh misalkan memandang, berarti antara umat beragama yang seagama itu tidak boleh terpecah belah ya. Kemudian yang kedua ada kerukunan antar umat berbeda agama. Nah, berarti dalam hal ini bagaimana caranya kita supaya bisa menghargai ya orang-orang atau umat yang berbeda agama ya, antara agama satu dengan agama lain ya. Tidak boleh misalkan saling terpecah belah ya, karena kita dalam satu rukun yang satu rumpun yang sama ya, Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya, walaupun kita berbeda agama tapi kita tidak boleh terpecah belah ya. Terus kemudian yang ketiga ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah ya, berarti dalam hal ini ada hubungan ya, bagaimana pemerintah sebagai pemimpin ya, penyelenggara kekuasaan yang mempunyai aturan, berarti kita sebagai umat yang beragama harus bisa taat dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah ya, terkait dengan umat beragama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan ya. Oke, silakan anak-anak untuk diperhatikan video berikut ini. Ini adalah video yang sangat menarik untuk ditonton ya. Perasaan Afifah ketemu mereka tuh sangat takut, sebab Afifah takut banget sama orang yang beda agama. Pernah kejadian waktu SMP itu ada anak yang beda agama, udah egois, suka marah-marah, dan lagi dia itu menghina agama Afifah gitu. Pertama kali saya dikunjungi sama panitia Sabang Merauke. Pikir kita yang kayak provider gitu, kita yang kedatangan tamu, dia ikut kita, mestinya dia belajar dari kita. Tapi sesungguhnya kita juga, kami sebagai tuan rumah, kami juga belajar dari Afifah. Ternyata yang saya alami itu tidak seperti yang saya pikirkan. Ternyata mereka tuh lebih baik dari yang Afifah pikirkan, jahat gimana gitu, nggak ada jahat. Afifah mengerti kalau perbedaan agama itu penting, sama toleransi. Toleransi itu yang mengajar Afifah untuk menghargai orang lain. Selain agama Islam, Afifah juga harus menghargai orang yang beda agama. Inilah kasih yang Tuhan mau. Walaupun kita beda, walaupun kita beda keyakinan, beda suku, tapi Tuhan maunya kita saling mengasihi. Toleransi itu nggak hanya diucapkan tapi harus dirasakan. Oke, anak-anak, itu dia tadi ya video tentang bagaimana bertoleransi ya antara umat yang berbeda agama atau keyakinan ya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya di sini, berarti kita sebagai umat yang beragama tentunya ya harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi ya terhadap orang-orang atau umat yang berbeda agama dengan kita ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan ya dapat bermanfaat tentunya ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.